Video ini bukan hanya menginspirasi Anda, tapi memberi Anda kesempatan berubah. Kami mengusungkan metode pembelajaran berbeda, menyajikan teknik inti, mudah diaplikasi dan dipraktikkan secara langsung, dengan efektif, ringkas, padat, dan membumi. Jangan lupa support channel ini dengan tekan like dan subscribe. Semoga dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Mari kita mulai. 10 filosofi samurai yang membuat mental manusia tak tergoyahkan. Pertama, terima kematian sejak awal. Samurai sering merenungkan kematian, bukan untuk menjadi pesimis tapi untuk mengingat. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa takut. Kedua, kehormatan lebih penting dari hidup. Dalam Gans, kehormatan adalah segalanya. Prinsipnya sederhana. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Ini membentuk keberanian yang luar biasa. Ketiga, disiplin mengalahkan bakat. Samurai tidak percaya pada keberuntungan. Mereka percaya pada latihan setiap hari. Sedikit latihan setiap hari jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya sesekali. Keempat, pikiran tenang mengalahkan kekuatan. Dalam pertempuran, samurai yang tenang sering menang melawan yang kuat tapi panik. Karena itu mereka melatih ketenangan melalui meditasi. Kelima, bertindak tanpa ragu. Pendekar legendaris menekankan, keraguan adalah musuh terbesar seorang pejuang. Samurai belajar bertindak cepat dan tegas. Keenam, hidup sederhana. Samurai tidak bergantung pada kemewahan. Mereka makan sederhana, hidup sederhana, dan fokus pada latihan. Semakin sedikit keterikatan, semakin kuat mental seseorang. Ketujuh, menghadapi ketakutan bukan menghindarinya. Ketakutan tidak hilang dengan menghindar. Ia hilang dengan menghadapinya berulang kali. Itulah sebabnya samurai terus melatih diri dalam situasi sulit. Kelapan, menguasai diri sendiri. Musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar adalah rasa malas, emosi, keraguan. Samurai berlatih untuk menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Kesembilan, fokus pada saat ini. Dalam tradisi, fokus pada saat ini adalah kunci ketenangan. Samurai tidak memikirkan masa lalu, masa depan. Mereka hanya fokus pada tindakan saat ini. Kesepuluh, hidup dengan tujuan. Samurai memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika hidup memiliki tujuan, seseorang menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan. Latihan mental samurai 7 hari, menghancurkan kemalasan total. Latihan ini sederhana tapi sangat kuat jika dilakukan serius. Hari pertama, menguasai pagi. Bangun 1 jam lebih awal dari biasanya. Lakukan 10 menit meditasi, 10 menit olahraga ringan. Tujuan, mengalahkan rasa malas pertama hari itu. Hari kedua, disiplin tubuh. Latihan fisik minimal 20 menit. Contohnya, push-up, squat, lari kecil. Latihan fisik membantu menghancurkan kemalasan mental. Hari ketiga, menghadapi tugas sulit. Kerjakan tugas paling berat terlebih dahulu. Samurai selalu menghadapi musuh terkuat terlebih dahulu. Hari keempat, mengurangi distraksi. Selama 1 hari, kurangi media sosial. Fokus pada pekerjaan penting. Ini melatih konsentrasi penuh. Hari kelima, melakukan hal yang ditunda. Pilih 1 hal yang sudah lama Anda tunda. Selesaikan hari ini. Ini melatih keberanian bertindak. Hari keenam, latihan ketidaknyamanan. Lakukan sesuatu yang tidak nyaman. Mandi air dingin, olahraga lebih keras, bangun lebih pagi. Tujuannya membiasakan diri menghadapi kesulitan. Hari ketujuh, refleksi samurai. Di malam hari, tulis apa yang Anda pelajari minggu ini, kelemahan yang harus diperbaiki, tujuan minggu berikutnya. Ini adalah latihan introspeksi yang sering dilakukan para samurai. Intinya sederhana. Mental samurai tidak lahir dari teori, tetapi dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari dengan disiplin. 3 materi lengkap yang bisa Anda gunakan untuk latihan mental ala samurai yang terinspirasi dari kode kehormatan dan latihan kesadaran dari pertama, program mental samurai 21 hari, menghilangkan rasa takut. Program ini bertahap tenang, berani, kuat mental. Hari 1, hari ke-7, menguasai pikiran, fokus menenangkan pikiran. Latihan setiap hari, 10 menit meditasi napas, bangun pagi sebelum matahari terbit, mandi air dingin, hanya 20 menit latihan fisik, push-up, lari ringan, menulis 1 ketakutan terbesar Anda. Tujuan, melatih kesadaran diri dan kontrol pikiran. Hari 8 hingga 14, menghadapi ketakutan, fokus melatih keberanian. Latihan, lakukan 1 hal yang biasanya Anda hindari, berbicara dengan orang baru, menyelesaikan masalah yang ditunda. Latihan fisik lebih keras, tambahkan latihan mental. Bayangkan situasi sulit dan bayangkan diri Anda tenang dan berani menghadapinya. Hari 15 sampai 21, mental baja. Fokus keberanian dan disiplin. Latihan, bangun sangat pagi. Latihan fisik 30 hingga 45 menit.
Meditasi 15 menit, lakukan satu tindakan berani setiap hari. Kurangi distraksi, HP, media sosial. Tujuan tahap ini adalah membentuk mental yang stabil dan tidak mudah takut. Bagian dia, 7 latihan disiplin samurai, mental baja. Pertama, bangun sebelum matahari terbit. Samurai percaya pagi hari adalah waktu terbaik melatih pikiran. Ini melatih kendali diri terhadap rasa malas. Kedua, latihan fisik setiap hari. Samurai berlatih pedang dan fisik tanpa henti. Latihan modern, push up, squat, lari, latihan keseimbangan. Tubuh kuat membuat pikiran lebih percaya diri. Ketiga, meditasi keheningan. Latihan duduk diam 10-20 menit. Tujuannya menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, mengurangi kecemasan. Keempat, latihan ketidaknyamanan. Samurai sengaja melatih diri menghadapi kondisi sulit. Contohnya, mandi air dingin, latihan saat lelah. Puasa ringan. Ini membuat mental tidak bergantung pada kenyamanan. Kelima, mengambil keputusan cepat. Pendekar legendaris mengajarkan, keraguan adalah musuh terbesar. Latihannya, jika ada keputusan kecil, ambil dalam 5 detik. Keenam, hidup sederhana. Samurai tidak bergantung pada kemewahan. Latihan, kurangi distraksi, fokus pada hal penting. Ketujuh, refleksi malam. Setiap malam tanyakan pada diri sendiri, apa kesalahan hari ini? Apa yang harus diperbaiki besok? Ini adalah teknik perbaikan diri terus-menerus. 3, program disiplin samurai 30 hari, level kesatria. Program ini lebih keras dan membentuk disiplin ekstrim. Rutinitas harian, pagi, bangun sebelum matahari terbit. Meditasi 10 hingga 15 menit, latihan fisik 30 menit. Membuat rencana hari itu, siang fokus penuh pada pekerjaan. Kerjakan tugas paling sulit terlebih dahulu. Hindari distraksi, malam refleksi diri, membaca buku pengembangan diri, tidur cukup tantangan mingguan. Minggu 1, menguasai rutinitas dasar. Minggu 2, menghadapi rasa malas dan menunda pekerjaan. Minggu 3, melakukan hal yang menakutkan atau sulit. Minggu 4, disiplin total. Tidak menunda, tidak malas, tidak menyerah. Inti mental samurai. Mental samurai dibangun dari 3 hal. Disiplin harian, latihan menghadapi ketidaknyamanan, ketenangan pikiran. Jika seseorang melatih ini secara konsisten, mentalnya bisa menjadi sangat kuat dan stabil. Para samurai Jepang memiliki kode kehormatan yang sangat kuat yang disebut Bushido, berarti jalan ksatria. Prinsip ini membentuk mental para samurai sehingga mereka berani, disiplin dan tidak takut mati. Berikut prinsip utama yang mereka pegang. Pertama, kehormatan lebih tinggi dari nyawa. Bagi samurai, kehilangan kehormatan lebih buruk daripada kematian. Karena itu mereka berani mati di medan perang daripada hidup dalam kehinaan. Jika gagal menjaga kehormatan, samurai bahkan rela melakukan seppuku, ritual bunuh diri kehormatan. Prinsipnya, hidup tanpa kehormatan bukanlah hidup. Kedua, kesetiaan mutlak. Samurai memiliki kesetiaan penuh kepada tuannya, daimyo. Mereka siap berperang, berkorban, bahkan mati demi melindungi tuannya. Kesetiaan ini dianggap puncak kehormatan seorang samurai. Ketiga, keberanian tanpa keraguan. Samurai dilatih untuk bertindak tanpa ragu. Ketakutan dianggap muncul dari pikiran yang terlalu banyak mempertimbangkan. Seorang samurai terkenal yang mengajarkan, saat keputusan harus diambil, lakukan dengan tegas tanpa ragu. Keempat, disiplin besi. Sejak kecil samurai dilatih, bangun sangat pagi, latihan pedang berjam-jam, meditasi, latihan fisik keras. Tujuannya membentuk mental baja dan kontrol diri total. Kelima, menganggap kematian sudah terjadi. Salah satu rahasia mental samurai adalah mereka hidup seolah-olah sudah mati. Artinya, tidak takut kehilangan, tidak takut gagal, tidak takut mati. Karena itu mereka bisa bertindak sangat berani dan tenang. Keenam, ketajaman pikiran. Samurai bukan hanya petarung, mereka juga belajar strategi, seni kaligrafi, puisi, meditasi zen. Tujuannya menciptakan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Ketujuh, penguasaan diri. Samurai diajarkan untuk tidak dikuasai emosi, tidak marah berlebihan, tetap tenang dalam bahaya. Ini membuat mereka sangat sulit diprovokasi. Inti mental samurai sebenarnya sederhana. Hidup dengan kehormatan, disiplin, dan keberanian. Jika harus mati, matilah tanpa rasa takut. Teknik samurai untuk menguasai pikiran dalam situasi sulit berasal dari dan praktik meditasi. Tujuannya adalah membuat pikiran tetap tenang, tajam, dan tidak panik bahkan ketika menghadapi bahaya. Berikut teknik yang sering dilatih para samurai. Teknik samurai menguasai pikiran dalam situasi sulit. Pertama, teknik mushin, pikiran tanpa gangguan. Konsep penting dalam latihan.
Samurai adalah mushin yang berarti pikiran kosong dari keraguan dan emosi berlebihan. Latihan, fokus penuh pada tindakan saat ini, tidak memikirkan masa lalu atau masa depan, tidak memikirkan kemenangan atau kekalahan. Ketika pikiran bebas dari gangguan, seseorang bisa bertindak cepat dan tepat. Kedua, pernapasan dalam. Napas samurai. Samurai menggunakan pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran. Cara latihan, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan 2-3 detik, keluarkan perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali sampai tubuh terasa lebih tenang. Teknik ini membantu menurunkan stres, mengendalikan emosi, meningkatkan fokus. Ketiga, teknik Zanshin beri kesadaran penuh. Zanshin berarti kesadaran yang terus aktif bahkan setelah bertindak. Latihan, selalu sadar terhadap lingkungan, memperhatikan gerakan kecil di sekitar, tidak lengah setelah mengambil tindakan. Ini membuat samurai tetap tenang dan siap menghadapi perubahan situasi. Keempat, visualisasi kemenangan. Sebelum bertarung, samurai sering membayangkan situasi pertempuran. Latihan, bayangkan menghadapi masalah, bayangkan diri Anda tetap tenang, bayangkan menyelesaikan masalah dengan baik. Ini membantu pikiran tidak panik ketika benar-benar menghadapi situasi sulit. Kelima, prinsip keputusan cepat. Keraguan adalah musuh terbesar di medan perang. Pendekar legendaris menekankan pentingnya keputusan tegas tanpa ragu. Latihan, saat menghadapi pilihan penting, tentukan keputusan dengan cepat. Percaya pada latihan dan pengalaman. Keenam, latihan mengendalikan emosi. Samurai dilatih untuk tidak dikuasai oleh emosi. Cara latihan, ketika marah atau takut, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dan amati perasaan tersebut. Baru kemudian bertindak. Ini membuat pikiran tetap jernih dalam tekanan. Ketujuh, prinsip sudah siap mati. Ini adalah rahasia mental paling kuat para samurai. Mereka melatih diri untuk menerima kemungkinan kematian. Dengan begitu, mereka tidak lagi dikuasai rasa takut. Prinsipnya, ketika seseorang tidak takut kehilangan apapun, pikirannya menjadi bebas dan kuat. Inti teknik samurai. Teknik-teknik ini membentuk satu kemampuan penting, ketenangan dalam tekanan. Orang yang mampu mengendalikan napas, mengendalikan emosi, mengambil keputusan tanpa ragu, akan tetap kuat dan fokus dalam situasi paling sulit sekalipun. Mental para samurai dibentuk oleh kode kehormatan, yang menekankan keberanian, kehormatan, dan kesiapan menghadapi kematian. Prinsip ini juga dipengaruhi latihan batin para samurai, membuat pikiran mereka sangat tenang bahkan dalam bahaya. Berikut 7 rahasia mental samurai yang membuat mereka tidak takut mati. 7 rahasia mental samurai yang membuat mereka tidak takut mati. Pertama, menerima kematian sejak awal. Samurai diajarkan untuk menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Mereka sering merenungkan, suatu hari aku pasti mati. Karena sudah menerima kenyataan ini, mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kedua, kehormatan lebih penting dari hidup. Dalam kode, kehormatan berada di atas segalanya. Bagi samurai, hidup tanpa kehormatan lebih buruk dari kematian. Prinsip ini membuat mereka berani mengambil risiko besar. Ketiga, latihan menghadapi bahaya. Samurai dilatih menghadapi situasi berbahaya sejak muda. Contohnya, duel latihan, latihan pedang keras, simulasi pertempuran. Latihan ini membuat mereka terbiasa menghadapi ancaman. Keempat, pikiran kosong mushin. Konsep mushin berarti pikiran yang bebas dari ketakutan dan keraguan. Dalam keadaan ini, pikiran tidak panik, tindakan menjadi cepat dan tepat. Inilah keadaan mental ideal seorang samurai. Kelima, meditasi untuk ketenangan. Samurai berlatih meditasi untuk menenangkan pikiran. Latihan ini membuat mereka lebih fokus, tidak mudah panik, mampu berpikir jernih dalam tekanan. Keenam, hidup sederhana. Samurai hidup dengan disiplin dan kesederhanaan. Mereka tidak terlalu terikat pada harta, kenyamanan, kemewahan. Semakin sedikit keterikatan, semakin kecil rasa takut kehilangan. Ketujuh, kesetiaan dan tujuan hidup. Samurai memiliki tujuan yang jelas, melayani tuannya dan menjaga kehormatan. Karena hidup mereka memiliki makna yang kuat, mereka siap berkorban demi tujuan tersebut. Inti rahasia mental samurai sebenarnya sederhana. Ketika seseorang sudah menerima kematian, hidup dengan kehormatan dan melatih pikiran setiap hari, rasa takut akan kehilangan kekuatannya. Berikut 7 latihan mental samurai untuk menghilangkan rasa takut. Latihan ini terinspirasi dari kode kehormatan dan tradisi meditasi, yang membentuk mental para samurai menjadi sangat tenang dan berani. 7 latihan mental samurai untuk menghilangkan rasa takut. 1. Meditasi keheningan zazen.
Setiap hari samurai melatih ketenangan pikiran dengan duduk diam. Cara latihan: duduk tegak, tarik napas perlahan, fokus pada napas. Lakukan 10-20 menit setiap hari. Tujuan: Menghentikan pikiran liar, menenangkan emosi, membuat pikiran jernih saat menghadapi masalah. 2. Visualisasi kematian. Samurai melatih diri dengan membayangkan kematian setiap hari. Latihan: bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir hidup Anda. Bayangkan semua ketakutan sudah tidak penting lagi. Tujuannya: menghilangkan ketakutan, membuat seseorang berani bertindak. Para samurai percaya, jika seseorang sudah menerima kematian, maka tidak ada lagi yang bisa menakutinya. 3. Latihan menghadapi ketakutan kecil. Samurai melatih keberanian secara bertahap. Contoh latihan modern: berbicara di depan orang, melakukan hal yang biasanya Anda hindari, menghadapi masalah langsung. Prinsipnya mirip filosofi Kaizen. Keberanian dibangun sedikit demi sedikit. 4. Disiplin tubuh, latihan fisik. Latihan fisik sangat penting bagi samurai. Contoh latihan: push-up, lari, latihan keseimbangan. Ketika tubuh kuat, pikiran juga menjadi kuat. Latihan fisik membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri. 5. Latihan keputusan cepat. Samurai dilatih tidak ragu mengambil keputusan. Pendekar terkenal menekankan, keraguan adalah sumber ketakutan. Latihan: saat harus memilih, ambil keputusan dalam 5 detik. Jangan terlalu lama berpikir. Ini melatih keberanian bertindak. Latihan Zanshin, kesadaran penuh. Zanshin berarti kesadaran penuh terhadap lingkungan. Latihan sederhana: berjalan sambil memperhatikan suara sekitar, merasakan setiap langkah, memperhatikan detail kecil. Manfaatnya: meningkatkan fokus, membuat pikiran lebih tenang, mengurangi kecemasan. 7. Hidup sederhana. Samurai diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak bergantung pada kemewahan. Latihan: kurangi hal-hal yang tidak penting. Hidup dengan disiplin, fokus pada tujuan hidup. Ketika seseorang tidak terlalu terikat pada kenyamanan, dia menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan hidup. Inti mental samurai: semua latihan ini bertujuan membentuk satu sikap: tenang dalam bahaya, berani dalam keputusan, dan kuat dalam disiplin. Ketika seseorang melatih ini setiap hari, rasa takut perlahan akan hilang. Berikut program latihan mental 21 hari ala filosofi Jepang. Program ini menggabungkan beberapa filosofi Jepang seperti perbaikan terus-menerus, ketahanan mental, pantang menyerah, dan nilai kehormatan dari. Tujuannya adalah membangun disiplin, ketenangan batin, dan kekuatan mental secara bertahap dalam 21 hari. Struktur program 21 hari. Program dibagi menjadi 3 fase. Hari ke-1 hingga 7, menguasai diri. Hari ke-8 hingga 14, menguatkan mental. Hari ke-15 hingga 21, membentuk karakter kuat. Setiap hari hanya membutuhkan 15 hingga 30 menit latihan. Fase ke-1 hari ke-1 hingga 7, menguasai pikiran dan emosi. Tujuan melatih kesadaran diri dan ketenangan pikiran. Latihan harian. Pagi, duduk tenang 5 menit, tarik napas perlahan, fokus pada pernapasan. Siang, lakukan satu pekerjaan dengan fokus penuh tanpa distraksi 15 menit. Malam, refleksi diri dengan 3 pertanyaan. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki? Apa pelajaran hari ini? Latihan ini melatih kesadaran mental. Fase kedua, hari ke-8 sampai 14, melatih ketahanan mental. Filosofi utama fase ini adalah gaman, bertahan dalam kesulitan. Latihan harian. Pagi, olahraga ringan 10 menit. Siang, kerjakan tugas yang biasanya Anda tunda. Aturan penting: jangan mengeluh, selesaikan tugas sampai selesai. Malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Latihan ini membangun mental kuat dan tidak mudah menyerah. Fase ketiga hari ke-15 hingga 21, membentuk disiplin dan karakter. Filosofi fase ini adalah gan baru, berjuang sampai akhir. Latihan harian. Pagi, bangun 20 menit lebih awal, olahraga atau peregangan. Siang, fokus kerja 30 menit tanpa gangguan. Malam, evaluasi diri. Apa kemajuan saya hari ini? Apa 1% perbaikan untuk besok? Pada fase ini, disiplin mulai menjadi kebiasaan otomatis. Aturan penting program ini: pertama, tidak boleh ada hari kosong. Walaupun sedikit, latihan tetap dilakukan. Kedua, fokus pada perbaikan kecil. Inilah prinsip Kaizen: menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika gagal 1 hari, lanjutkan lagi besok. Yang penting konsistensi jangka panjang. Perubahan yang biasanya terjadi setelah 21 hari.
Jika dilakukan serius, seseorang biasanya merasakan pikiran lebih tenang, disiplin meningkat, rasa malas berkurang, fokus lebih kuat, mental lebih tahan terhadap tekanan. Kesimpulannya, latihan mental 21 hari ala filosofi Jepang bekerja karena dimulai dari langkah kecil, melatih kesadaran diri, memperkuat ketahanan mental, membangun disiplin bertahap. Dalam 21 hari, seseorang bisa mulai merasakan perubahan mental yang signifikan jika program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada 7 teknik samurai Jepang menghancurkan kemalasan total. Teknik ini terinspirasi dari nilai disiplin para samurai yang hidup berdasarkan kode etik, serta ajaran tokoh samurai legendaris yang juga menulis buku terkenal. Para samurai percaya bahwa kemalasan adalah musuh terbesar bagi kehormatan dan kekuatan diri. Pertama, teknik mulai sekarang. Samurai tidak menunggu motivasi. Prinsip mereka, jika sesuatu harus dilakukan, lakukan sekarang. Mereka melatih diri bertindak segera tanpa menunda. Contoh latihan, hitung 1 hingga 3, langsung mulai pekerjaan. Ini melatih kecepatan mengambil tindakan. Kedua, teknik disiplin rutinitas. Samurai hidup dengan jadwal yang sangat tetap. Contoh rutinitas, bangun pagi, latihan fisik, latihan mental, latihan pedang. Rutinitas membuat mereka tidak bergantung pada mood atau motivasi. Ketiga, teknik fokus total. Samurai melatih fokus penuh pada satu hal. Ketika berlatih, mereka tidak memikirkan hal lain. Seluruh perhatian hanya pada satu gerakan. Latihan ini membuat pikiran tajam dan tidak mudah terganggu. Keempat, teknik menghadapi ketidaknyamanan. Samurai sengaja melatih diri dalam kondisi sulit. Contohnya, latihan fisik berat, latihan dalam cuaca dingin atau panas, latihan berulang-ulang. Tujuannya adalah membiasakan diri melawan rasa malas dan lemah. Kelima, teknik latihan sedikit tapi setiap hari. Samurai memahami prinsip yang mirip dengan mereka percaya latihan kecil setiap hari lebih kuat daripada latihan besar tetapi jarang. Konsistensi membangun keterampilan dan disiplin jangka panjang. Keenam, teknik kesadaran kematian. Dalam filosofi samurai, seseorang harus menyadari bahwa hidup bisa berakhir kapan saja. Kesadaran ini membuat mereka berpikir, tidak ada waktu untuk malas. Hal ini membuat tindakan mereka lebih serius dan penuh kesungguhan. Ketshu, teknik evaluasi diri. Setiap hari samurai mengevaluasi diri. Apakah saya sudah berlatih dengan serius? Apakah saya sudah menjadi lebih baik hari ini? Evaluasi ini membuat mereka terus memperbaiki diri tanpa henti. Kesimpulannya, 7 teknik samurai untuk menghancurkan kemalasan adalah bertindak segera, disiplin rutinitas, fokus penuh pada satu tugas, melatih diri dalam kesulitan, latihan sedikit tetapi konsisten, kesadaran bahwa waktu hidup terbatas, evaluasi diri setiap hari. Dengan cara ini, para samurai membangun mental disiplin, fokus tinggi dan ketahanan luar biasa. Berikut ini adalah program disiplin samurai 30 hari, mental baja. Program ini terinspirasi dari nilai disiplin para samurai dalam kode etik serta ajaran samurai legendaris yang ditulis dalam. Tujuan program ini adalah membentuk mental kuat, disiplin tinggi, dan kemampuan mengalahkan rasa malas. Struktur program 30 hari. Program dibagi menjadi 4 fase latihan mental. Hari 1 hingga 7 menguasai diri. Hari 8 hingga 14 mengalahkan kemalasan. Hari 15 hingga 21 menguatkan disiplin. Hari 22 hingga 30 membentuk mental baja. Setiap hari membutuhkan 20-40 menit latihan. Fase ke-1 hari 1 hingga 7 menguasai pikiran. Tujuan menenangkan pikiran dan melatih kesadaran diri. Latihan harian. Pagi, duduk tenang 5-10 menit, fokus pada napas. Latih pikiran tetap tenang. Siang, kerjakan satu tugas dengan fokus penuh 20 menit. Malam, refleksi diri, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang harus diperbaiki besok? Tujuan fase ini adalah mengendalikan pikiran sebelum mengendalikan tindakan. Fase kedua hari ke-8 hingga 14, menghancurkan kemalasan. Latihan utama, bertindak tanpa menunda. Aturan utama, jika ada pekerjaan penting, mulai dalam 3 detik. Latihan harian, lakukan satu tugas yang biasanya Anda tunda. Olahraga ringan 10-15 menit, hindari distraksi selama bekerja. Tujuan fase ini adalah melatih keberanian memulai tindakan. Fase 3 hari ke-15 hingga 21, membentuk disiplin kuat. Fase ini melatih konsistensi. Latihan harian, pagi, bangun 30 menit lebih awal. Olahraga ringan atau peregangan. Siang, kerja fokus 30 menit tanpa gangguan. Malam, evaluasi kemajuan hari ini. Tulis 1 perbaikan kecil untuk besok.
Prinsipnya mirip filosofi, menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Fase 4 hari ke-22 hingga 30, mental baja. Pada fase ini latihan dibuat sedikit lebih menantang. Latihan harian, pagi, olahraga 15-20 menit, siang, selesaikan satu tugas penting tanpa menunda. Latihan tambahan, lakukan satu hal yang sedikit tidak nyaman, misalnya latihan lebih lama atau bekerja lebih fokus. Malam, refleksi diri, apakah saya sudah menjadi lebih kuat hari ini? Tujuan fase ini adalah membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan. Aturan penting program samurai. Pertama, tidak ada hari tanpa latihan. Walaupun sedikit, latihan tetap dilakukan. Kedua, jangan menunggu motivasi. Samurai perkaya. Tindakan lebih penting daripada motivasi. Ketiga, fokus pada kemajuan kecil. Perubahan kecil yang konsisten akan membentuk karakter yang kuat. Hasil yang biasanya terjadi setelah 30 hari. Jika program dilakukan serius, biasanya seseorang mulai merasakan rasa malas berkurang, disiplin meningkat, pikiran lebih tenang, fokus lebih kuat, mental lebih tahan terhadap tekanan. Kesimpulan, program disiplin samurai bekerja karena melatih pikiran, melatih tindakan, melatih konsistensi, melatih ketahanan mental. Dalam 30 hari seseorang bisa mulai membangun mental baja dan disiplin kuat.